Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fani Aldila NIM 0303192043 dari kelompok 3 sebagai pemateri pertama ingin menyampaikan materi yang berjudul Kepemimpinan Pengawas. Kepemimpinan, pemimpin dan kepemimpinan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Yang dimana pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang untuk menggerakkan usaha bersama guna mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dan kepemimpinan adalah suatu gaya atau proses yang mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang untuk mengerahkan usaha bersama guna mencapai sesuatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian terdapat beberapa definisi kepemimpinan menurut para ahli, yang diantaranya yaitu pertama Ted Terry Hoyt atau Agnetti 2014, yang dimana ia mengemukakan bahwa kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni yang mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Yang kedua, menurut Georgi, Terry atau Agnetti tahun 2014 juga mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin. Pemimpin mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang ketiga, menurut Sutisna atau Mulyasa tahun 2012 halaman 107 mengemukakan bahwa kepemimpinan sebagai proses yang mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha ke arah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu. Selanjutnya masuk ke dalam materi teori-teori kepemimpinan. Yang pertama itu teori sifat, yang dimana teori bertolak dari dasar pemikiran bahwa keberhasilan seseorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat, perangai, atau ciri-ciri yang dimiliki pemimpin tersebut. Yang kedua, teori perilaku. Dasar pemikiran teori ini adalah kepemimpinan merupakan perilaku seseorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu kelompok ke arah pencapai tujuan. Dan yang ketiga, teori situasional. Keberhasilan seorang pemimpin menurut teori situasional ditentukan oleh ciri kepemimpinan dengan perilaku tertentu yang disesuaikan dengan tuntutan, situasi kepemimpinan dan situasi organisasional yang dihadapi dengan memperhitungkan faktor waktu dan ruang. Kenalkan, nama saya Anissa Fitri, NIM 0303192059. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang C. Pemimpin formal dan informal. Kartono dalam Deke Verhansyah tahun 2014 memberikan rujukan bahwa yang dimaksud pemimpin formal adalah orang yang oleh organisasi atau lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengakuan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya untuk mencapai sasaran organisasi. Sedangkan pemimpin informal adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin. Namun karena ia memiliki kelebihan seperti kualitas kepribadian, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat tertentu. Jadi, secara efisien, pemimpin formal dan pemimpin informal dinyatakan dapat menduduki jabatan kepemimpinannya disebabkan karena adanya faktor-faktor tertentu, seperti penunjukan melalui musyawarah, karena warisan atau garis keturunan, karena kelebihannya memiliki beberapa kualitas pribadi, dan karena kebutuhan zaman atau tuntutan situasi dan kondisi pada saat itu. Baik, saya Siti Zaura Ritonga, NIM 0303192073 akan melanjutkan materi dari saudari Anissa, yaitu D. Fungsi pemimpin. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek, yaitu satu, fungsi administrasi, dua, fungsi sebagai top manajemen. Menurut Hadari Nawawi tahun 2009, fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam bukan berada di luar situasi itu. Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian di dalam situasi sosial kelompok atau organisasinya. Fungsi kepemimpinan menurut Hadari memiliki dua dimensi, yaitu satu dimensi yang berhubungan dengan tingkat kemampuan dan yang kedua dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan. Sehubungan dengan kedua dimensi tersebut, menurut Hadawi, secara operasional dapat dibedakan 5 fungsi pokok kepemimpinan, yaitu A. Fungsi instruktif, konsultatif, delegasi, dan pengendalian. Kemudian menurut Yuki, fungsi kepemimpinan adalah usaha mempengaruhi dan mengarahkan karyawan untuk bekerja keras, memiliki semangat tinggi, dan memotivasi
memotivasi guna mencapai tujuan organisasi. Jadi, fungsi kepemimpinan itu pada pokoknya adalah menjalankan wewenang kepemimpinan, yaitu menyediakan suatu sistem komunikasi, memelihara kesediaan bekerja sama, dan menjamin kelancaran serta keutuhan organisasi atau perusahaan. Saya Azur Aina Rahab dengan NIM 0303192066. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan itu ada 3. Yang pertama itu tipe kepemimpinan otoriter, yaitu tipe kepemimpinan yang menempatkan kekuasaan di tangan seseorang atau sekelompok kecil orang yang disebut atasan atau penguasa. Yang kedua itu tipe laissez-faire, yaitu tipe yang merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter. Dalam realitas, kepemimpinan ini dilakukan dengan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga itu ada tipe demokratis, yaitu tipe yang menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting. Hubungan antara pemimpin dengan anggota didasari prinsip yang saling menghargai dan menghormati. Selanjutnya, pengawasan. Yang pertama itu pengertian pengawasan. Menurut Robert J. Mukler, pengawasan yaitu usaha sistematik menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kenyataan dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi, dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien. Pengandalian dan pengawasan adalah proses mengarahkan seperangkat variabel atau unsur manusia, peralatan, mesin, atau organisasi ke arah untuk tercapainya suatu tujuan atau sasaran manajemen tersebut. Intan Khairia Sitorus, NIM 0303193201. Di sini saya sebagai pemateri kelima akan menyampaikan isi materi saya. B. Bentuk-bentuk pengawasan. Ada 3. Yang pertama, pengawasan pendahulu dirancang untuk mengantisipasi penyimpangan standar. Yang kedua, pengawasan konkuren, yaitu pengawasan ya tidak di mana suatu aspek dari prosedur harus memenuhi syarat yang ditentukan. Yang ketiga, pengawasan umpan balik, yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. C. Metode-metode pengawasan. Metode-metode pengawasan biasanya dikelompokkan ke dalam 2 bagian. Yang pertama, pengawasan non-kuantitatif. Pengawasan ini tidak melibatkan angka-angka dan dapat digunakan untuk mengawasi prestasi organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, pengawasan kuantitatif, yaitu pengawasan ini melibatkan angka-angka untuk menilai suatu prestasi. Nama saya Sinta Amalia, NIM 0303192449. Di sini saya sebagai pemateri yang ke-6 akan menyampaikan materinya, yaitu tahap-tahap proses pengawasan. Tahap-tahap proses pengawasan ini ada 5 tahap. Yang pertama, tahap penetapan standar yang bertujuan sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah tahapan penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga adalah tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, tahap pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpanan. Yang kelima ada tahap pengambilan tindakan koreksi. Selanjutnya ialah E, syarat-syarat pengawasan. Syarat-syarat pengawasan ini terdapat 9 syarat. Yang pertama, pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan. Yang kedua, pengawasan harus melaporkan setiap penyimpanan yang terjadi dengan segera. Yang ketiga, pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. Yang keempat, pengawasan harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar. Yang kelima, pengawasan harus luas dan fleksibel. Yang keenam, pengawasan harus serasi dengan pola organisasi. Yang ketujuh, pengawasan harus ekonomis. Yang kedelapan, pengawas harus mudah dimengerti. Yang ke-9, pengawas harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi. Saya Rizky Damanik. Di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu contoh studi kasus. Kasus 1, Pak Rudi baru saja diangkat menjadi kepala sekolah sebuah SD swasta yang baru 3 tahun beroperasi. Ia merasa senang sekali dengan promosi yang ia dapatkan dan merasa percaya diri akan dapat memimpin SD tersebut untuk dapat berkembang. Namun, baru 2 bulan memimpin, ia mulai menghadapi permasalahan yang terus berdatangan. Mulai dari komplain orang tua,
soal toilet, kegiatan pembelajaran yang dinilai tidak berkualitas, sarana yang tidak memadai, serta komunikasi dengan guru yang belum berjalan baik. Setiap kali ia menerapkan kebijakan baru, selalu saja ditanggapi dengan dingin oleh staf. Pak Rudi berupaya menjalankan tugas sebaik mungkin, terutama ia fokuskan pada hal-hal yang bersifat administratif. Setelah 1 tahun ajaran ia memimpin sekolah, belum dirasakan perkembangan yang berarti. Komplain-komplain dari orang tua terus berdatangan mengenai berbagai aspek yang ada di sekolah dan menyampaikan tuntutan yang begitu tinggi terhadap sekolah. Komunikasi dengan staf pun belum berjalan dengan baik. Berdasarkan kasus di atas, cobalah analisa apa yang menjadi kelemahan pemimpin Pak Rudi. Masalah ini sampai terdengar oleh pihak Kedinasan Pendidikan. Mereka mengirim supervisor atau pengawas untuk melakukan pengecekan akan kebenaran berita yang didengar dengan melakukan pengamatan observasi langsung lapangan. Sampainya di sana, petugas pengawas sekolah memang benar yang menemukan keganjalan dan masalah yang ada di sekolah. Lalu pengawas sekolah pun memberikan laporan ke Dinas Pendidikan. Selanjutnya, kepala sekolah diberi surat panggilan untuk hadir ke kantor dinas untuk mengadakan rapat penting untuk mengetahui sebab masalah dan menangani masalah ada. Petugas pengawas sekolah melakukan evaluasi perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi, dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien. Setelah mengetahui sebab masalah terjadi dikarenakan kurangnya keefektifan kepala sekolah sebagai pemimpin, maka diambil keputusan bersama untuk memberikan pelatihan kepada kepala sekolah atau mengganti kepala sekolah yang baru.